İran'dan sonra İsrail düşmansız yaşayamaz biliyorsunuz. Bir retorik geliştirmek zorunda kamuoyunu ve diğerlerini şey yapmak için. Sadece Netanyahu yönetimin değil, muhalefette olan bazı insanların da, herkesin değil, Türkiye'yi bir yeni düşman ilan etme arayışında olduğunu görüyoruz. Politik dil olarak. Bu da aslında İsrail'de ilk önce sokak siyasetinin gerekli olarak ortaya çıkartılıp daha sonra devlet stratejisine dönüştürmeye çalışılan yeni bir husus. אנחנו מגינים על אירופה. אירופה ששכחה כל כך הרבה דברים מאז השואה. היא יכולה ללמוד מאיתנו הרבה דברים, ובעיקר את הדבר העיקרי, את ההבחנה החדה בין טוב ורע, שמחייבת ברגע האמת לצאת למלחמה למען הטוב, למען החיים. אירופה שנשבעה לאחר מלחמת העולם להגן על הטוב, נגועה היום בחולשה מוסרית עמוקה. אירופה מאבדת שליטה על הזהות שלה, על הערכים שלה, על המחויבות שלה לשמור על הסיביליזציה מפני הברבריות. אבל את המחויבות הנצחית הזאת, ישראל אינה שוכחת. Kebejatan yang dilakukan Israel Amerika telah masuk ke tahap yang semakin mengkhawatirkan. Baik Donald Trump dan Benjamin Netanyahu semakin menunjukkan kekuasaannya dan seolah memperlihatkan bahwa Amerika Israel sangat sulit dikalahkan. Ancaman terbaru dilayangkan oleh Donald Trump terhadap negara-negara NATO yang akhir-akhir ini membangkang. Trump yang berlagak sojagoan seketika terdiam membisu, di mana negara NATO menggelorakan peperangan. Ironisnya, gelora peperangan ini datang di saat waktu yang tidak tepat. Amerika Serikat sendiri masih was-was akan kembali gagalnya perundingan dengan Iran. Sementara Israel semakin terdesak setelah fraksi perlawanan di Timur Tengah terus menggelorakan peperangan panjang. Sebut saja Hizbullah yang sudah menembakkan 650 rudal yang bikin tentara Israel lari kocar-kacir. Akankah dengan turunnya Eropa menengahi konflik di Timur Tengah akan mengusir para penjajah seperti Amerika Israel? Cetak Gol coba merangkum Amerika Serikat Israel diperangi satu dunia sebagai berikut. Amerika Israel semakin dimusuhi satu dunia. Satu hari, satu kekacauan. Begitulah misi yang nampaknya diusung oleh Benjamin Netanyahu. Serasa tidak cukup menantang perang Iran, militer Zionis kembali menargetkan Lebanon. Sejak dari tanggal 2 Maret hingga sekarang, Zionis masih saja melakukan serangan keji. IDF diduga menyerang ambulans di kota Tyre yang merupakan bagian dari misi bantuan di Lebanon. Satu orang dikabarkan meninggal dunia dan mengakibatkan kendaraan ambulans rusak parah. Gelombang serangan Zionis kali ini nggak hanya menargetkan gedung-gedung saja, melainkan juga menyasar tenaga medis hingga jurnalis yang hendak meliput. Ali Haris selaku anggota parlemen Lebanon murka bukan main dengan tindakan biadab Zionis. Ali Haris mengatakan jika Israel tidak menghormati hukum internasional karena menyerang wilayah sipil, ini bukan lagi tindakan biadab, melainkan sudah di luar hati nurani sebagai manusia. Lebanon tentu tidak akan membiarkan Zionis terus-menerus berbuat kehancuran di tanah airnya. Tanpa banyak koar-koar, Lebanon yang diwakilkan Hizbullah langsung membakar kesombongan Zionis. Hizbullah langsung menyerang berbagai infrastruktur militer Israel. Gak hanya menargetkan tentara, Hizbullah juga menargetkan fasilitas komunikasi Israel. Sejak dari hari Minggu, mereka telah meluncurkan 43 serangan terhadap pasukan IDF. Serangan ini mengakibatkan hancurnya pusat komunikasi Zionis yang berada di Lebanon. Roket Hizbullah bahkan juga menyasar langsung ke kota Nahariyah di Israel. Ledakan hingga kehancuran puing-puing rumah terekam jelas dipamerkan. Gak hanya Israel, api permusuhan juga terus dikobarkan oleh Amerika Serikat.
Kali ini bukan lagi menyerang suatu negara, melainkan sudah kategori menghina agama. Baru-baru ini Donald Trump mengunggah foto buatan AI. Sekilas memang terdengar biasa saja. Namun jika kamu memperhatikan, foto itu terlihat menyindir umat Kristen Amerika Serikat. Dalam foto tersebut, Trump berpenampilan dengan menggunakan jubah berwarna putih dan kain berwarna merah. Banyak yang mengaitkan jika Trump berlagak layaknya Yesus. Dia merasa menjadi juru selamat umat manusia yang membawa kedamaian dan ketenangan. Bahkan Trump dengan percaya diri meminta seluruh umat manusia untuk percaya dengannya. Apa reaksi umat Kristen di Amerika Serikat terkait foto Trump? Ya, mayoritas dari mereka marah besar dan menganggap sang presiden telah melecehkan umat Kristiani di negeri Paman Sam. Setelah foto tersebut gaduh, Trump segera cepat-cepat menghapus foto tersebut. Trump berdalih dirinya tidak berniat melecehkan umat Kristiani. Pria kelahiran New York ini menyampaikan alibi bahwa dirinya sedang menjadi dokter untuk menyembuhkan pasien. Namun itu nampak hanyalah tipu muslihat untuk menutupi kebobrokan Donald Trump. Usut punya usut, Presiden Amerika ke-47 ini menyindir Paus Leo ke-14. Tepat sehari sebelum mengunggah foto tersebut, Trump dan Paus Leo ke-14 memang sedang ada masalah. Trump murka lantaran Paus tidak mendukung aksi pembantaian dalam perang melawan Iran. Leo harus memperbaiki perilakunya sebagai Paus, menggunakan akal sehat, berhenti melayani kaum kiri radikal, dan fokus menjadi Paus yang hebat. Sindir Trump melalui sosial media pribadinya. Pria berambut pirang ini menyindir Paus yang seharusnya membela Amerika. Sebagai informasi, Paus Leo sendiri merupakan seorang pendeta yang lahir dan besar di Amerika Serikat. Trump bahkan berani mengatakan bahwa jika tidak ada dirinya, Paus Leo tidak akan menjadi pemimpin di Vatikan. Jika saya tidak berada di Gedung Putih, Leo tidak akan berada di Vatikan, tambah Trump. Masalah ini pada akhirnya berbuntut panjang. Kali ini negara-negara Eropa bersama dengan Iran kompak mengecam tindakan tak bermoral yang dilakukan oleh Trump. Maksud Pezeshkian mengatakan bahwa cacian Trump ke seorang paus adalah tindakan penghinaan. Yang Mulia Paus Leo ke-14, saya mengutuk penghinaan terhadap Yang Mulia atas nama bangsa besar Iran. Penodaan terhadap Yesus, Nabi perdamaian dan persaudaraan tidak dapat diterima oleh siapapun, kecam Presiden Iran ini. Senada dengan Iran, gelombang pembelaan terhadap Paus juga datang dari negara Eropa. Pedro Sanchez menyebut jika Trump telah memantik api permusuhan terhadap Eropa yang mayoritas beragama Katolik. Siapa yang menabur angin akan menuai badai, sementara sebagian pihak menabur dunia dengan perang. Paus Leo ke-14 menabur perdamaian dengan keberanian, tulis Perdana Menteri Spanyol ini. Senada dengan Pedro, Giorgia Meloni menegaskan pernyataan Trump terhadap Paus tidak dapat diterima. Perdana Menteri Italia ini menyebut tindakan Trump sudah sangat di luar batas. Kecaman serupa juga datang untuk menghukum tindakan biadab Zionis di Lebanon. Hakan Fidan menyatakan, jika terus dibiarkan, Israel akan terus bertindak semena-mena di muka bumi ini. Terus terang, kami prihatin Netanyahu bergerak menuju genosida baru dengan dalih memerangi Hizbullah, kata Menteri Luar Negeri Turki tersebut. Dihancurkan perlawanan negara sekutu sendiri. Bergeraknya dunia dalam melawan Amerika Israel membuat kita merasa sedikit bersyukur. Bahwasannya kebaikan di dunia ini masih terus terjaga meskipun itu merupakan negara sekutunya sendiri. Ibarat kakak adik, jika kakak yang berbuat kejahatan, maka adik perlu melawan, tidak perlu mencontoh. Membelotnya Eropa membela kebaikan membuat kita terlintas oleh satu pertanyaan. Apa reaksi Donald Trump dan Benjamin Netanyahu melihat Eropa yang tak lagi sejalan dengan visi misinya? Oke, mari kita kupas satu persatu dimulai dari Amerika Serikat. Donald Trump jelas tidak terima dengan pernyataan-pernyataan yang keluar dari pemimpin Eropa. Presiden Amerika Serikat ini meluapkan amarahnya ke negara NATO yang tidak mendukung ambisinya. Saking murkanya, Trump sampai mengancam akan ada gejolak baru di tanah Eropa. Bersumber dari CNBC Indonesia, Trump menyebut jika Eropa terus menentang kebijakannya, mulai dari menolak menyerahkan Greenland hingga tidak mendukung blokade Selat Hormuz.
Pria kelahiran New York ini kemudian menyampaikan pernyataan yang cukup serius ke negara NATO setelah sebelumnya mengancam bakal keluar dari aliansi NATO. Ancaman kali ini cukup serius. Dengar, kita pergi ke NATO. Saya tidak meminta dengan sangat kuat. Saya hanya bilang, hey, jika kalian tidak ingin membantu, kami tidak akan membantu kalian. Tegas Trump. Trump mengejek NATO sebagai aliansi macan kertas yang sudah disusupi banyak kepentingan politik. Sementara Benjamin Netanyahu juga mengeluarkan ancaman mengerikan. Israel merasa sangat tidak terima dengan perlakuan dingin yang diberikan benua Eropa. Benjamin Netanyahu bahkan mengancam bakal mensabotase kembali listrik di Spanyol. Perdana Menteri Israel ini mengungkit kebaikan yang pernah diberikannya. Saat kecelakaan kereta api yang merenggut korban, Netanyahu menyebut jika Israel ada untuk Spanyol. אנחנו מגינים על אירופה. אירופה ששכחה כל כך הרבה דברים מאז השואה. היא יכולה ללמוד מאיתנו הרבה דברים, ובעיקר את הדבר העיקרי, את ההבחנה החדה בין טוב ורע, שמחייבת ברגע האמת לצאת למלחמה למען הטוב, למען החיים. אירופה שנשבעה לאחר מלחמת העולם להגן על הטוב, נגועה היום בחולשה מוסרית עמוקה. אירופה מאבדת שליטה על הזהות שלה, על הערכים שלה, על המחויבות שלה לשמור על הסיביליזציה מפני הברבריות. אבל את המחויבות הנצחית הזאת, ישראל אינה שוכחת. Sebelum berlaga sok jagoan menyenggol Eropa, Israel harus segera sadar diri. Jika kita mengacu pada statistik, level kekuatan militer negara-negara benua biru jauh di atas Zionis. Jangankan melawan benua biru yang militernya serba maju, menghadapi Iran beserta poros perlawanannya yang penuh keterbatasan saja, mereka tidak mampu. Namun Israel justru tetap melancarkan propagandanya menyenggol Eropa. Netanyahu mengatakan bahwa peperangan yang dilakukan di Timur Tengah bertujuan demi kebaikan Eropa. Bukan mendapatkan simpati, justru negara-negara benua biru malah semakin ilfil. Sebut saja Polandia yang berani mengganti bendera bintang Daud Israel dengan lambang swastika. Pójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa trzecia Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak. Dziękuję. Konrad Berkowitz seolah menyindir masa lalu bangsa Israel yang dibasmi oleh Nazi, pimpinan Adolf Hitler. Aksi-aksi penentangan yang dilakukan Eropa membuat kita bisa mengambil pelajaran. Eropa bukan lagi gerombolan sekutu patuh yang gampang disuap dengan nilai dolar. Kedaulatan benua telah berhasil direbut kembali dari cengkeraman tangan kaum perampas. Sepatu sneakers dari Aiso kini turun harga mulai dari 200 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Menghancurkan ambisi Amerika Israel di meja perundingan. Meski telah diperangi oleh Eropa, Amerika Israel justru menganggap sepele. Sebut saja Donald Trump yang tak mengindahkan peringatan dari Inggris terkait pemblokiran Selat Hormuz. Ini merupakan ancaman panik dan frustrasi lantaran negara Eropa tak ingin terlibat. Padahal sebelumnya, Keir Starmer sudah mengatakan bahwa Inggris mendukung penuh kebebasan navigasi Selat Hormuz. We're not supporting blockade, and all of the marshalling diplomatically, politically, and capability. We do have minesweeping capability. I won't go into operational matters, but we do have that capability. That's all focused from our point of view on getting the straits fully open. I want to be really clear about that. And the reason for that is because that's the way we get energy prices down as quickly as possible. And I'm very concerned about the impact that this war is having on people back in the United Kingdom who've obviously played no part in the war, but I don't want them paying the price. So that's my primary focus. Well, what we've been doing over the last few weeks, and this was part of what I was discussing with the Gulf states last week, is bringing countries together to keep the straits open, not shut. And that isn't a sort of remote issue. All the time the strait is shut or not free for navigation in the way it should be, that means that oil and gas is not getting to market. That means the price is going up. That means everybody listening to this is facing higher energy bills. And I don't want that to happen. I want their energy bills to be stabilised and lower. And so it is, in my view, vital
that we get the Strait open and fully open, and that's where we've put all of our efforts in the last few weeks, and will continue to do so. The Gulf states last week were really clear with me that they want freedom of navigation, and they're right about that. Mendengar hal tersebut, Trump pun mulai merasa frustrasi. Menurut pria kelahiran New York ini, keputusan Inggris yang enggan membantu bisa melemahkan kekuatan Amerika di Selat Hormuz. Sadar akan mendapat tekanan dan ancaman dari Trump, Eropa pun melakukan satu manuver. Negara-negara benua biru kompak menghilangkan sistem voting untuk kebijakan luar negerinya. Semula Eropa menggunakan pemungutan suara bulat, akan tetapi kini mereka mengubah menjadi suara mayoritas. Kalau kita orang awam sekilas tidak ada dampak apa-apa dari kebijakan ini. Namun untuk orang yang paham politik, hal ini bisa menjadi petaka cukup besar bagi Netanyahu. Israel bisa benar-benar terganggu lantaran Eropa bisa saja sewaktu-waktu memutus hubungan bilateral. Spanyol menjadi negara Eropa pertama yang memutus seluruh hubungan dengan Zionis. Negeri Matador pun mencoba untuk mencari mitra strategis baru dengan melawat ke Tiongkok. Dalam kunjungannya ke Beijing, Perdana Menteri Spanyol ini ingin menguatkan hubungan. Pedro ingin menjadi jembatan utama baik perdagangan maupun politik antara Tiongkok dan Uni Eropa. Hubungan Cina dan Spanyol sendiri memang semakin mesra. Ini merupakan kunjungan ketiga Pedro Sanchez dalam hal membahas pasar baru. Jika aturan ini disahkan, maka Israel bisa kehilangan Eropa selaku mitra dagang terbesarnya yang menyumbang 32% dari total ekspor. Tak heran jika Masoud Pezeshkian langsung meledek Israel dengan memamerkan mitra-mitra terbaru Iran. Hakikat sebuah peradaban akan terlihat pada titik-titik kritis dalam sejarah. Sikap yang diambil oleh Spanyol, Cina, Rusia, Turki, Italia, dan Mesir dalam menentang aksi perang dan kejahatan rezim Zionis berakar dari kedalaman budaya serta sejarah mereka. Tutur sang presiden. Kini Amerika Serikat dan Iran kembali bakal melanjutkan perundingan di pekan ini. Rusia dan Cina yang sudah muak dengan drama Trump memutuskan untuk menjadi penengah. Sementara Eropa masih terus memantau hasil perundingan. Jika masih tidak berjalan sesuai dengan harapan, negara-negara benua biru tetap satu komando kompak memerangi Zionis. Dapatkan paket bundling 3 pieces celana pendek pria super nyaman yang lagi turun harga. Cek linknya di bawah ini buat dapetin harga promo. Itulah ulasan Amerika Serikat Israel diperangi satu dunia. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah dunia kali ini akan benar-benar muak dan bakal terus melawan tindakan biadab dari Israel maupun Amerika? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.